Nah, kadang malah suka ngarang. Ini gua tahu nih si Kumaila ini stres soalnya dia ditolak sama cowok Habib atau apa gitu. Aku kan melihat budaya Indonesia ini budaya yang kaya. Tapi seolah-olah ada gerakan yang ingin menyeragamkan budaya gitu. Islam tuh supaya jadi seragam. Iya, Gitu. Makanya biasanya pendakwah juga punya bisnis sampingannya, jual kerudung, kena. sekalian ya. Kalian pakailah kerudung lo. Berita apa saya ada. Oh ya, kita kayaknya senasib. terus. Awal-awal isinya makian semua. Cuma kesini kayaknya penerimaannya lebih bagus kok. Iya. Mungkin juga karena aku udah nyampeinnya cukup banyak gitu. Kalau beneran orang nyimak, dia bisa menyimak dengan lebih komprehensif juga gitu. Tapi kan, sorry ya, sepengalamanku adalah masyarakat kita tuh kan tidak suka berdialektika gitu. Tidak suka. Ya kan? Sukanya Judgment. Benar. Ya kan? Nah, apa pandangannya Mbak Kumaila tentang dialektika dan judgment tentang masyarakat yang luas ini dari konten-konten itu? Lebih banyak yang judgment langsung gitu. Kan gini contoh-contoh. Banyak yang tiba-tiba, wah gini, nggak ada, kan kayak kita ngomong tabayun ya. Nanya dulu kek, ngobrol kek, ke sumbernya, langsung aja. Wah ribet gitu dengan persepsinya dia. Benar-benar. Kenal nggak gitu. Nah, Kadang malah suka ngarang. Ini gua tahu nih si Kumaila ini stres soalnya dia ditolak sama cowok Habib atau apa gitu. Gak ada. Enggak, itu ngarang-ngarang yang di-generate sendiri. Kadang kreatif. cowok Habib lah. Ya oke sih. Pernah ditolak sama Habib gitu. Terus kalau aku konfirmasi satu-satu capek. Kayak ya Harusnya bikin press con, yang ada aku yang nolak gitu ya. ya udah. Ya, oke. Dan sekarang juga kan, let's say ya, sorry banget kalau kita ngomongin wanita muslimah gitu. Kayak pakai batik tuh kayak yang, aduh, kayaknya nggak muslimah banget gitu ya, dalam tanda petik, karena yang ngelihatnya ya balik lagi ke sudut pandang yang sempit gitu. So, dalam perspektif Mbak Mela, wanita yang muslimah tuh yang gimana sih? Lagi-lagi kembali ke ini ya, itu kan hubungan dengan Tuhan kan private ya. Yes. Berarti sebenarnya muslimah itu sesederhana orang yang beriman pada Tuhan. Oke. Sesederhana itu. Sisanya detail-detailnya itu nggak penting dan bukan urusan kita. Oke. Dan misalnya kayak batik gitu ya. Nah itu sebenarnya yang aku kan melihat budaya Indonesia ini budaya yang kaya. Tapi seolah-olah ada gerakan yang ingin menyeragamkan budaya gitu. Islam tuh supaya jadi seragam. Iya, ya supaya nggak jadi lagi, ya lanjut aja. terus. Nah, upaya menyeragamkan keberagaman ini tuh buat aku agak-agak sedih ya, karena kita kayak nggak punya identitas dan harus ikut-ikutan identitas budayanya Islam tanah Arabia abad ke-7 gitu. Iya. Padahal kita sudah punya identitas sendiri sebenarnya. Betul. Dan kenapa nggak own it aja gitu, kayak our heritage, kekayaan budaya kita ya kita terima aja. Kan itu bikin kita lebih otentik aja, nggak kayak ikut-ikutan arus gitu. Betul. Ya maksudnya kita tidak didesain untuk jadi Arabi, tapi jadi Islami kan? Dan menjadi Islami itu bukan menjadi Arabi kan? Betul. Jadi bukan jadi tiba-tiba Afwan gitu ya, atau akhi atau antum gitu kan, nggak gitu. Iya. Tapi pasti jago gitu-gituan ya. Iya tuh. Aku mau belajar supaya mulai nanti pakai gitu. Anyway, kenapa ya happeningnya tuh di 80 kesini ya, Mbak? Itu mungkin harus lihat konteks ini ya, reformasi Islam global. Mungkin kayaknya ada hubungannya sama revolusi Iran waktu itu. Ya, bisa jadi itu. Atau ya ada beberapa teori sih. Cuman emang trennya itu waktu Iran revolusi, di sini juga aku nggak tahu hubungannya ya. Mungkin ini butuh pakar yang emang neliti ini.
Tapi pas Iran revolusi itu nggak tahu kenapa kita jadi kayak ikut-ikutan terrevolusi, padahal revolusinya nggak di sini. Betul. Latah kali ya. Atau bisa jadi bahan-bahan dakwahnya juga ngerembes ke sini juga kali. Oke. Ya tapi Entah lewat jalur mana ya, entah lewat jalur mahasiswa atau jalur aktivis atau jalur apa. Ya tapi apapun ya, at least jilbab bagus untuk perputaran roda ekonomi. Ya kan? Betul, buat yang jualan kerudung. Iya, bagus dong. Itu kan juga part dari ekonomi cycle gitu. Betul, makanya biasanya pendakwah juga punya bisnis sampingannya jualan kerudung, karena Sekalian ya. kalian pakailah kerudung lo gitu. Begitu apa saya ada. Oke Mbak, aduh aku pengen bikin silabus jadinya. Oke, siapa? Silabus untuk pembicaraan conversation karena aku pengen bener-bener belajar juga tentang tafsir. Aduh, rajin banget. Iya, maksud aku pengen beneran juga ngerti tentang dari segi bahasa gitu. Kayak ya hal-hal kayak misalnya khinzir, babi kan sekarang happening gitu ya. Dogi gitu, bahwa haram lah apa dah. Itu kan juga part-part yang saya rasa supaya kita juga mendalami secara bukan dari hanya dari hanya istilahnya, tapi kita tahu secara epistemologinya gimana, ontologisnya gimana gitu. Dan saya rasa once itu membuka paradigma kan kita jadi belajar terus gitu, nggak kaku gitu loh Mbak. Iya, tapi takutnya ada yang komplain, kenapa belajarnya sama Kumaila, belajar tuh sama Ustadz siapa gitu. Loh kan belajar sama siapa aja ya, bener nggak? Benar. Iya, saya memegang teguh statementnya Imam Ali. Apa tuh? Undur makola, wala tandur makola. Setelah bukan siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongin. Karena ada satu Mbak, yang tiap hari bareng sama Nabi Muhammad. Oke. Bareng tiap hari, tapi nggak ngikutin Nabi Muhammad. Siapa coba? Siapa? Untanya ya. Kan tiap hari bareng. Iya, jadi kalau sekarang unta kan ini belajar bahasa, gitulah ya kira-kira ya. Ini kalau dipanjangin gimana gitu. Oke, anyway, thank you Mbak Mela, very insightful, dan sekali lagi teman-teman tolong ambil ini sebagai perspektif gitu ya. Dan ini adalah sebuah keotentikan yang dilakukan oleh seorang Kumaila, dan saya rasa hidup ini adalah perjalanan dan pembelajaran gitu, bahwa kita tidak bisa cepat menilai sesuatu dari skup yang sederhana, nggak bisa cepat-cepat ngejudge sesuatu dari hal yang hanya glimpse gitu. Kalau main bola 90 menit kelima kebobolan 2-0 kan belum tentu kalah. Pun ketika kita melakukan ini, saya rasa semua orang punya perjalanan dan punya pilihannya gitu. Anyway, terakhir, final statement yang kira-kira untuk merangkai pembahasan tentang hijab jilbab ini, gimana? Final statement ya, mungkin ini kali ya, nggak apa-apa kok kalau misalnya punya perasaan sendiri, punya pikiran sendiri, itu nggak apa-apa untuk diladenin gitu, didengerin, dicari tahu, punya pemaknaan sendiri terhadap spiritualitas itu nggak apa-apa, punya pemaknaan sendiri terhadap identitas diri dan tujuan hidup itu nggak apa-apa, nggak usah terlalu mengkerangkeng diri gitu. Pikiran kita tuh idealnya bebas, nggak usah bikin penjara imajiner di dalam kepala gitu. Oke, nice Mbak, thank you. Semoga melahirkan yang cerdas-cerdas berikutnya. Open thinking, tapi juga bukan berarti kebablasan. Betul, harus ada strukturnya. Harus ada strukturnya, tapi kata kuncinya adalah selalu sangat menghormati kemanusiaan. Karena kita sebagai manusia, sekali lagi, yang paling mulia di antara kita semua di hadapan Tuhan, di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Terima kasih, sampai ketemu di episode yang akan datang bersama Mbak Mela. Terima kasih.